yang akan tahu aja ini mah. Psikopat itu kebencanaan ada. Nggak ngerti ya. Jadi psikolog ini adalah yang berpenanggung jawab penuh untuk kebencanaan. Kalau ada terjadi bencana. BPBD kan. Nah, sananya tadi BPBD lagi kasarnya bukan instansi ya, tapi gedung personal lagi tingkat mana? Berarti ke siapa nanti kan? Nah, inilah yang harus kita pikirkan yang selama ini benar kan ini yang tidak dipikirkan oleh kita semua kan. Makanya saya sekarang itu saya tidak lagi melihat dinas, saya tidak melihat siapapun, supaya masyarakatnya minimal diri seorang adalah selamat kan. Iya. Ya sedikit saya mau tahu dulu profil kampanye ya. Kalau saya lihat dari profil bahwa forum FRB ini ya atau penanganan risiko bencana itu ya sebenarnya kalau dilihat under government di bawah BPBD Kota Cimahi. Mitra ya. Mitra. Bahkan katanya juga di di atas ada payung hukumnya juga. Ada, betul. Coba cek diterangkan dulu. Jadi alhamdulillah ya nuhun. Oke, kampanye diizin. Jadi inilah saya mencoba mungkin profil singkat aja. Karena kalau dia profil bisa makan waktu 70. Jadi gini, alhamdulillah payung hukum kita keluar itu dari Perda Kota Cimahi, kebetulan Perda nomor 3 tahun 2018. Ya. Dan di situ sudah dijelaskan juga di bab 15-nya sudah ada untuk forum pengurangan risiko bencana. Jadi itu pemerintah intinya sudah diwajibkan untuk membentuk forum itu ya. Karena pada dasarnya juga kami gitu pengurus kota di sini sebenarnya menjalankan amanah Perda. Kami jalankan. Dibentuk oleh pemerintah. Mesti dapat gaji kan ya. Harusnya dapat gaji ya. Ya itulah tadi bahasanya kalau kita tadi yang kenal untuk masalah itu kita coba aktivasi dulu deh. Alhamdulillah rekan-rekan kita di lapangan betul-betul giat penuh gitu kan. Meskipun terus yang tadi bahasakan tanpa gaji. Kita bukan melihat gajinya, tapi kita melihat. Tapi ada dana stimulan buat kami baktinya. Stimulan, alhamdulillah kita tidak ada tiap bulan pun nggak. Alhamdulillah juga ya. Tapi bahasa kita kan bakti tadi, bakti kita kepada masyarakat menjalankan amanah Perda. Nah, saya mah tinggal balik lagi gampang. Yang menjalankan amanah Perda, yang digaji, yang ini seperti apa bentuknya mereka. Emang balikin lagi gitu gampang. Kalau kita pun seperti ini ya kita sudah ada buktinya, kita sudah bergerak. Malah alhamdulillah kita sudah membentuk forum PRB ini di tingkat kelurahan kan. Untuk ada sekarang sudah ada. Untuk apa maksudnya? Untuk mempercepat informasi dan koordinasi. Kayak kemarin. Nah ini kalau soal di itu ya. Tadi kan tidak ada anggaran simulan dan lain-lainnya. Apakah pernah mengajukan nih forum PRB ini mengajukan misal program dengan estimasi biaya RAB sekian dan lain-lain untuk 1 tahun? Pernah juga? Kebetulan alhamdulillah kalau dulu mungkin belum secara khusus ya untuk ngobrolnya tidak secara khusus, alhamdulillah sudah kepada ketua dewan yang sekarang kita sudah mengajukan hal itu gitu kan, program kerja kami dan nominal lah kasarnya anggarannya berapa sih, pagu anggarannya berapa gitu sudah, dan kita sekarang ini lagi nunggu dan kebetulan itu tahun kemarin kita ajukan lagi gitu kan. Nah mudah-mudahan ya kami tinggal nunggu undangan aja sih dari beliau. Kalau menurut saya jangan nunggu itu pekerjaan yang paling menjenuhkan. Hanya orang-orang yang sangat memiliki ketakwaan dan keimanan yang tebal ya yang bisa menunggu kan. Dikejar kan Pak. Jadi jangan sampai kan ini sebenarnya sebuah forum yang sangat diperlukan di wilayah ya di kota atau di daerah. Ya apalagi kita punya sesar Lembang itu ya. Betul. Nah kemudian juga tadi ada dikatakan bahwa forum ini adalah mitra dari BPBD. Betul, mitra. Dengan sebuah badan yang khusus mengurusi masalah bencana. Nah ini seperti apa sih komunikasi dengan? Jadi sih kalau komunikasi dari awal kita dibentuk sampai sekarang udah kalau komunikasi dengan instansinya ya badannya sendiri itu alhamdulillah kita sejauh ini alhamdulillah baik ya. Kita tidak ada masalah alhamdulillah, malah ada bahasa lah dari BPBD sendiri ya merasa terbantu oleh kami dengan adanya kami ini, dan kami pun merasa terbantu oleh BPBD-nya sendiri. Karena kemarin laporan-laporan yang kemarin kebencanaan alhamdulillah itu dari rekan kami yang ada tersebar di tiap wilayah. Gitu. Karena tadi kan kita sudah membentuk FPM ini per kelurahan sudah kita bentuk. Nah ini maksudnya tadi untuk informasi dan koordinasi. Contoh lah mungkin Kang Pendi kemarin kan sudah alhamdulillah ya kita langsung kan. Saya bahkan datang langsung beberapa. Maksudnya kita mudah-mudahan dari sinilah kita butuhnya masyarakat yang dari bahasanya yang ngomongin jauh-jauh kota tangguh bencana kita nggak usah jauh-jauh tapi yang kita menciptakan masyarakat yang tangguh bencana.
ya paling tidak tangguh dalam setiap menghadapi cobaan gitu. Ya sama, relawan-relawan juga harus sabar. Makanya tapi tetap kita di sini kita pun memikirkan kan sampai sekarang ini sampai saat ini kita pun dari pengurus kota masih memikirkan karena apa bentuknya relawan ini adalah manusia yang pada dasarnya bagaimana kita memanusiakan. Berarti ada aspirasi ya. Cuma jadi ya bahasanya kan relawan. Jadi relawan ini adalah harus orang rela yang bekerja dengan sukarela tanpa dibayar. Tapi kalau nggak rela ya lawan. Tapi boleh jadi sosial ya, boleh jadi sosial bukan seorang sosial ya. Siap. Tapi itulah ya, terima kasih banyak tadi Kang Edi. Itu alhamdulillah juga kita lagi SK kami lagi diurus juga SK wali kotanya. Memang itu memang kewajiban dari wali kota. yang periode kedua ya kan? Periode kedua sekarang. Ya. Kemarin kita sudah membahas gitu kan, membahas kedua di bulan November. Kenapa kami mengajukan SK kami ke wali kota? Karena pembentuknya ya, karena tadi menurut perda tadi SK ya harus di SK kan gitu, kami itu tidak bisa sembarangan gitu oleh wali kotanya. Iya kan, ada kekuatannya. Ada kekuatannya. Tapi entong diikat tapi tadi paraban. Nah, ini yang kami mudah-mudahan Karena ya. kan penting ini ya Sangat keberadaannya. penting. Kalau bahasa kami di lapangan ya logika tanpa logistik yang nol besar. Soalnya gini Kang ya, mungkin juga terjadi di beberapa hampir semua dinas misalnya. Contoh kemarin misalnya Satpol PP dengan keterbesar kami, tim kami hanya 17 orang kan gitu ya. Jangan-jangan BPD juga sama. Tim kami cuma berapa orang ya, makanya diperlukan tadi ini forum-forum atau relawan diperlukan. Yang dari masyarakat. Yang dari masyarakat dan memang perlu partisipasi dari Partisipasi juga. masyarakat. Nah, saya kemarin sempat soal ya ke BPBD. Nah, dalam kebencanaan itu ada 3 tahap lah Betul. ya. 3 siklus bukan tahap. 3 siklus ya. Apa aja disebutkan? Jadi pertama adalah siklus pra bencana. Jadi sebelum Hmm. bencana. Yang kedua adalah siklus tanggap darurat. Yang ketiga adalah pasca bencana. Jadi sudah benar. Nah, 3 siklus ini itu ada di kami kan. Meskipun nama judul kami adalah pengurangan risiko bencana. Siklus 3 ini ada di kami semua. Ya. Untuk diinisiasi nanti ke depannya. Karena tadi larinya ke bagaimana kita membentuk tadi pribadi-pribadi yang tanggap bencana. Jadi apa? Yang utama adalah gini, makanya kita 80% itu kita tekankan di pengurangan risikonya. Karena tadi sudah ada instruksi presiden, karena ini instruksi presiden. Iya, makanya kenapa tadi ada pra bencana berarti sudah harus terdeteksi secara dini gitu. Ya itu dari mitigasinya itu. Nah, dari mitigasi, makanya kami pun mendasarkan dari instruksi presiden langsung. Ya tadi paradigma dulu tanggap darurat harus berubah gitu. Ke preventif, pengurangan gitu. Karena ada lagi bahasa mungkin orang tua kita dulu pernah berbicara, ya lebih baik kan kita mencegah daripada mengobati. Itulah mungkin orang tua kita dulu udah berbicara hal itu. Nah, balik lagi contoh ini, kayak kemarin banjir kemarin kan ternyata masyarakat kita belum siap. Meskipun sedikit gitu, itu kalau menurut saya itu baru sedikit daripada kita lari ke daerah luar. Dan sepertinya masyarakat pun sama dengan pemikiran pemerintah kan. Kemarin itu ya, Gimana? paling oge sakit. Nah, kan karena biasanya memang seperti itu gitu kan, sudah terjadi berulang-ulang. Tidak sampai ke banjir bandang seperti kemarin, tidak sampai meluap. Nah, mungkin itu di luar prediksi, di luar kuasa mereka. Tetapi ya sebetulnya hal tersebut kan secara ilmiah harus bisa terperhitungkan. Betul, betul. Hasil kajian akan tadi, hasil kajian kami LSM Kompas itu sangat linear gitu. Dia sangat bersinggungan. Nah, terus gini Kang ya, saya kan waktu hari apa saya ke BPBD ya? Kamis itu kalau nggak salah ya. Tanggal 17. Tanggal 17 ya. Nah, ketika saya minta data ke bagian seksi kedaruratan dan logistik. Nah, saya melihat datanya ternyata masih banyak wilayah yang belum terakomodir. Nah, sementara diperlukan asesmen. Nah, asesmen itu kan ada tenggang waktunya kan. Betul, emang ada. Saat kejadian dan sudah 3 hari udah beda tuh. Betul, emang ya. Betul. Sebenarnya ada tenggang waktu berapa hari sebenarnya dari saat kejadian? Ya, sebenarnya kalau untuk kasus banjir seperti ini kita lihat dari kondisi ya, apalagi longsoran. Longsoran itu biasanya ada 3 hari kan. Kalau longsoran biasanya itu ada 3 hari kami. Karena apa? Nanti ada kemungkinan nggak ada bahasa kalau kita kemungkinan ada longsor susulan tidak. Kalau banjir di daerah tebingan atau lereng itu sama nantinya larinya apakah ada dampak nanti ke depannya untuk longsoran. Ada potensinya. Nah itu bahasa potensi kan. Nah kalau banjir di Cimahi kemarin itu sebenarnya cuma 1 hari cukup kan sebenarnya. Karena nanti pas kalau 3 hari baru asesmen itu sudah jadi mubazir kan. Gitu. Kalau banjir kemarin Cimahi ya kita mengejar ke Cimahi ya. Betul. Itu jadi mubazir. Kenapa mubazir? Karena sudah ada banyak perubahan. Ya pasti. Banyak perubahan TKP lah kalau bahasa mungkin di Muntadina rumahnya jebol banyak diantep 3 hari pasti ditutupan. Dan itu pun Kang Fendi yang kenapa saya langsung menelpon BPBD untuk meminta data pada saat itu ya.
Saya kira di tanggal 15 bencana itu tanggal 15 malamnya atau besok paginya itu sudah ada terkumpul. Ternyata memang belum siap. memang ada tanggal 16-nya. Iya. Cuman baru Belum lengkap tapi baru titik lah. Kemudian ada lagi di update di tanggal 17. Nah, sampai situ. Jadi gini, kalau bahasa kita itu ada asesmen dasar kan, asesmen awal. Harusnya sebenarnya gini. Kami tuh tim tuh pasti membuat itu asesmen dasar dulu. Kemudian ada laporan dulu masuk ke BPBD. Untuk masalah terkait kebutuhan atau apa itu bisa di belakang. Itu bisa di belakang. Yang penting ini apa yang terdampak, misalnya berapa kakak, berapa jiwa, RT berapa, RW berapa, misalkan penjawabnya siapa di sana. Nah, terus yang kita khawatirin tadi kan jiwanya dulu yang utama tuh, perhitungan jiwa gitu. Misalkan apalagi di sini ada balita misalkan dan manula, ini kan yang rawan, maksud kita tuh disebutnya bahasa rentan gitu loh. Nah, rentan ini bagaimana? Nah, nantilah itu kita ditinjau gitu. Seperti apa penanganannya, tadinya penanganan kali itu. Nah, makanya ada waktu tadi lebih saya bertanya tentang masalah penanganan ya. Nah, tadi kan betul bahwa yang pertama data adalah rumah terdampak, kemudian jiwa kakak terdampak atau jiwa terdampak. Itu diurai lagi, ada orang dewasa, ada balita, ada juga manula. Nah, kemudian juga di data juga kerugian secara material. Misalnya diestimasi kerugian sekian ratus juta. Ya. Nah, kan lamun masyarakat tahu disangkanya digantian ya, kemudian gitu. Nggak kayak kemarin ya, 400 juta estimasi kerugian. Digantian uang ya. Nah, ranah BPBD itu sampai di mana? Kalau masalah tupoksi ya, balik lagi ke BPBD sendiri, tupoksi sebenarnya kan untuk penggantian itu tidak ada kan? Tidak ada. Saya tahu ini izin, saya tahu kalau ini saya tahu BPBD itu tidak ada ranahnya ke situ. Saya tahu. Kalau untuk lebih jelas mungkin bisa mengundang KPI ini nanti pihak BPBD lah ke sini. Lebih lanjut ya. Nanti biar tidak ada miskomunikasi di lapangan. Saya kirim berita yang itu yang saya buat sama Pak Sebastian, saya mau beliau. Diri dulu gue. Oh gitu? Jadi gini kan. Jadi gini. Sesuai dengan tupoksi. Jadi BPBD itu untuk di kedaruratan logistik itu hanya menangani kebutuhan awal. Ada berapa seksi sebenarnya sih di BPBD? 3 sebenarnya. Untuk BPBD Kota Cimahi 3 ya sekarang. Ada seksi PK di sini. Jadi untuk penanggulangan kedaruratan yang ada di situ. Yang kedua adalah tadi kedaruratan logistik. Yang ketiga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu kan. Nah, untuk kami itu sebenarnya di pengurangan risiko bencana hanya dikasih PK kan di sini. Ininya ya, cantolannya dikasih PK kalau kami. Tapi tetap kita pun di kedaruratan logistik kami ada. Di rekonstruksi kami ada di sana juga sebenarnya. Jadi contoh gini, kenapa ada bahasa kita ada relawan. Makanya tadi Kang Kenny bertanya yang soal apa tadi PUR ya, karena Satpol PP ada 17 orang. Nah, kalau tidak dibantu keterbatasan. Nah, makanya gini tadi kalau BPBD sendiri mengandalkan personilnya sendiri, terserahkan itu tidak akan sanggup. Mau kelasan provinsi pun tidak akan sanggup. Apalagi provinsi dengan kita ada 27 kota kabupaten ya. Apakah sanggup provinsi? Kan tidak. Ya kan gini, dengan tidak segera terdatanya wilayah-wilayah yang terdampak, kan bisa aja berdalih karena tim kita atau SDM kita yang terbatas. Jadi memang nggak ngomong gitu sih dia. Makanya bisa disimpulkan seperti itu kan. Makanya nggak masuk kan karena ini laporannya berdasarkan dari relawan karena di situ tertera untuk berkoordinasi dengan kewilayahan dan relawan bencana. Berarti akan tuh menjadi salah satu penunjukan ya untuk masalah pendataan. Jadi gini kan, karena kami pun merasa terserah kami pun bukan justify negatif ya, enggak. Malah kami pun alhamdulillah berbangga diri lah dengan relawan pegawainya, pegawai atau staf atau bentuknya yang petugas di sana dengan sedemikian jumlahnya bisa gitu. Kami malah berterima kasih sebenarnya. Meskipun kemarin kejadian luar biasa gitu, mereka bisa mengakomodir gitu. Nah, ini yang kami kesan salut lah untuk. Tapi masalahnya berarti mereka itu kurang respon. Kalau saya melihat kayak saya melihat dengan terlambatnya data yang ada pada mereka itu menjadi bahan evaluasi. Nah, bahan evaluasi mana? Kalau kami tidak bisa mungkin kalau untuk masyarakat saya sendiri selaku kontrol sosial
tidak mungkin loh nyalahin relawan. Forum pengurangan resiko bencana ya. Nah, Kita salahin, wah katanya Balik. ada di tiap kelurahan ya, tapi mana lambat. Nggak bisa seperti itu karena itu digaji. Tidak ada tanggung jawab di situ yang secara full ya. Itu hanya sebatasnya tanggung jawab moral saja mereka itu. Tetapi kalau BPBD yang memang memakai anggaran dari APBD atau APBN atau lain sebagainya, beliau telat atau lamban dalam pengkolektifan data, itu yang harus dipertanyakan. Nah, jadi saya bisa menilai bahwa kampanyenya adalah pejabat ini apa? Pejabat lillahi ta'ala. PLT ya? PLT ya. Itu pejabat lillahi ta'ala. Makanya kalau kami kan di sini kebetulan kalau kami dulu sebelum bergerak kan kita rencana dulu lah rencana strategi kita seperti apa, itu tahapan kita kan, kedua rencana kerja seperti apa. Nah hal ini sebenarnya kita sudah dituangkan sebenarnya, cuma di sisi lain tadi lah bahasa Kang Fendi di sini kita tuh under baunya kan dari pemerintah dan kita pun keluar dari perda yang sangat disayangkan kenapa kami tidak diakomodir. Kalau kami diakomodir kami yakin bukan insya Allah lagi kan, kalau kami bukan melebihi Allah ya bukan. Malah kami yakin di sini keberadaannya mah tapi diakui kan. Ya mau gimana? Keberadaannya diakui. Mau perda dan SK ada berarti diakui dong. Ya, tapi masalah perhatian nanti saya juga katanya masih kurang gitu. Ada ganti ada. Tapi kalau saya yakin kalau kami bisa diakomodir di sini karena tadi kami sudah dibentuk langsung ke tingkat tapak, malah kami sendiri pun pengen adanya RW siaga bencana di sini. Tadi kalau ada bentuk kejadian apapun di wilayah, mereka sudah paham dan mengerti. Jadi langkah yang sudah dilakukan kampanye untuk bentuk RW siaga bencana sudah belum nih? Kalau siaga itu baru dalam kontekstual, kami masih dalam konsep ya. Karena yang tadi kebetulan kita kan anggaran kan, mau bentuknya kami tidak mau mengganggu anggaran RW kan. RW sendiri nulis paciwa gitu kan, jadi dicoet di kita kan, karena diambil lagi oleh kita. Harus ada dana alokasi khusus. Kami sudah ada di sana di rencana kami. Karena apa? Kalaupun di kelurahan sudah ada, tapi kan kelurahan tidak bisa sama tadi bahasanya. Kalau satu kelurahan ada misalkan rata-rata 20 RW ya, di kita 20 RW rata-rata ya. Karena yang paling gede mungkin Ciberem ya. Melong 36 RW kan. Rata-rata 20 RW lah di sini. Fokus kan adalah bagaimana nanti kalau kejadian sesar Lembang terjadi. Warga Cimahi, saya nggak akan ngomongin pemerintah terus warga Cimahi seperti apa? Apakah mereka sudah siap belum? Atau maka oleh sesar Lembang gitu loh. Ku banjir kamari wae ini pada ribu. Iya. Masyarakat kalau dulu kan begini, dulu sempat juga ada aktif gunung berapi ya, gunung Burangrang. Burangrang itu bukan gunung berapi. Oh bukan. Aktif itu kan tempat ke Cimahi. Nah saya pernah lihat juga sih ada tulisan di Jalan Gedung Patu, jalur evakuasi itu masih ada nggak itu? Kalau dilihat itu sudah tidak tahu kemana. Kembali. Sudah tidak tahu kemana. Nah ini lah. Makanya kita di sini tadi kan bukan untuk misalnya gunung meletus sebenarnya evakuasi itu jalur evakuasinya. Evakuasi itu apa aja itu global kan sebenarnya kalau di wilayah ya, di wilayah itu sebenarnya global. Tapi dibalikin lagi namanya jalur evakuasi itu akan boleh lihat cek maka mau di rumah sakit kan, mau di mana, apakah ada nggak jalur evakuasi? Ini khusus banjir, evakuasinya ke sini. Kalau ini untuk kebakaran, jalur evakuasi kan tidak. Itu semua langsung jalur universal ya. Universal. Karena kajiannya itu bukan satu bencana kan. Kalau untuk tadi rambu ya bahasanya rambu untuk jalur-jalur tersebut itu kajiannya berdasarkan semua. Gitu kan. Apalagi building. Ditambah lagi kita di sini namanya building itu ada kebakaran, gempa bumi dan segala macam, kan nggak mungkin kan bagi-bagi jalur. Jalur kebakaran ke sini, jalur gempa ke sini kan tidak, tetap satu. Dan di wilayah pun itu tetap sama. Itu sudah diterapkan nggak ya misalnya di rumah sakit atau Nah mungkin untuk kita alhamdulillah malah di tingkat sekolah sudah sebagian sekolah-sekolah kita sudah dipasangin rambu-rambu ini. Karena kemudian kita ada SPAB kan, di kita itu ada SPAB. SPAB diketahui oleh Kang Fajar. Benar-benar bisa kita bantu ya. Jadi sistem pendidikan aman bencana. Jadi ini udah ada pergubnya Kang kebetulan. Pergub nomor 88. Singkatan di orang teh ya. Jadi gitu. Jadi kita malahan kita di ranah di kasarnya di kawasan pendidikan pun kita masuk juga di sana. Karena perlu kan. Gini lah contoh. Apakah bencana gempa bumi bisa dideteksi? Tidak. Tidak kan? Iya, tidak betul. Kalau kajian dengan berat, kalau udah ke sekolah di kumaha. Kalau gunung bisanya?
Kalau gunung meletus ada, kalau gunung meletus itu ada tahapan, tapi kalau gempa bumi nggak ada. Tapi secara akurasinya mah enggak ya? Enggak. Misalkan besok gempa bumi tidak bisa. Sama dengan meletus pun, sama gunung berapi meletus itu tidak ada takaran. Cuman kalau antisipasi ada, dengan keluarnya asap dulu atau gimana itu ada lah. Betul. Seismografnya. Nah, kalau gempa buminya terjadi di Cimahi, kalau sesar Lembang ini terjadi itu waktu siang hari pas baru sekolah, mungkin Kang Fajar lagi usaha lagi kerja. Seperti apa? Nah, makanya inilah kita butuh. Kan ada sesar banget, kenapa kalau cerita konon cerita rakyat orang sedang benar lain kurban lain Taman lagi sebenarnya. enggak, kalau sesar itu kan sebenarnya bagian dari lapisan bumi kan. Jadi kan kita tuh berdiri sebenarnya di kerak bumi kan. Jadi dari lapisan-lapisan gitu. Nah, karena kita ada di dua lempengan gitu kan, lempengan Eurasia gitu kan. Kalau belajar itu geologi lah sebenarnya, orang geologi sebenarnya bicara gini bukan saya. Jadi kan Bapak juga belum tahu. Ya minimal globalnya sebenarnya Indonesia itu kan diapit oleh 3 lempeng benua lah bahasa gitu. Nah, lempeng benua inilah di bawahnya tadi itu ada sub lah kasarnya, sub lempengan tadi ada sesar. Satu pas benar lewat ke wilayah Cimahi juga. Kalau Cimahi tidak dilewati, hanya efek yang dilewati itu sudah jelas KBB dan Kabupaten Bandung. Karena kalau tidak salah berhitung, ini hasil kajian dari ilmiah, itu panjangnya tuh dari Cimetah, jadi Padalarang sampai Gunung Manglayang. Sampai wilayah Manglayang itu kurang lebih 29 km. Panjang si sesar Lembang ini, gitu kan. Nah, ada kajian di sini bahwa titik gempanya, titik bukan gempa ya, tapi titik gempa ini hasil dari pergeseran truk ini. Dan kebetulan ada 2 pergeseran yang terjadi di sesar Lembang ini adalah dia geser ke atas, dia geser menyamping. Jadi dua-duanya ada di sesar Lembang. Gitu kan. Maka kalau cek di menyampingnya ini ada di wilayah Citerep di atas, saya lupa lagi wilayahnya. Citerep di atas, Ciuyah ke atas deh, itu menyamping. Tapi untuk daerah kawasan Cisarua itu dia naik ya. Mungkin akan bisa cek lagi di tebing keraton. Nah, itu bisa kelihatan itu naik kan. Si sesarnya naik. Pergerakannya naik. Nah, karena ini naik ada gesekan. Ya mungkin kalau ada penggaris saya mungkin aplikatifkan nanti dengan penggaris gitu. Jadi saya siapin. Nah, jadi Cimahi itu zona merah kan? Zona merah maksudnya ya? Merah semua kan. Makanya kenapa kita butuh di sini ketangguhan masyarakat. Makanya goal kami itu harus siap-siap goal kami ini bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana. Jadi sebenarnya bukan bencana sesar Lembang aja, tapi dengan bencana semua baik. Kemarin tuh banjir lagi ribuannya. Apalagi kalau sesar Lembang gitu kan. Nah, saya mau nanya aja ke Kang Fajar gini aja. Kalau sesar Lembang terjadi, puntenlah izin, emang BPBD kan mau kira-kira ya kalau di sini apaan KPK kira-kira orang-orang orang-orang BPBD nah oke kan misalnya kerja kantor mau pikir dari orang-orang Indonesia. Saya tanya keluarga heula ya kumaha ya. Saya tanya BPBD-nya ada tidak? Wah, sih enggak dapat. Bukan instansi ya, Pak, bukan instansinya. Buildingnya masih berdiri tidak buildingnya? Karena semua itu terdampak semuanya. Ya zona merah karena itu hasil dari mana dicek itu ada di Inaris dari BNPB itu programnya ada aplikasinya Inaris mengenai dicek itu Cimahi tidak ada zona kuning merah semua. Nah di sisi lain aman di mana? Pindah tidak ada yang aman malahan karena semua Jawa Barat sudah terkepung sesar kan. Gitu. Untuk di wilayah barat itu ada sesar Cimandiri. Ada lagi untuk di Cirebonnya Kelasan Timur itu udah di putaran sesar. Jawa Barat ya mau lari kemana kan? Ya, nah ditambah lagi tadi masalah tadi saya nanya lagi ke Akang kan kalau ada bencana IC Komen ada di siapa kan? IC Komen ada di siapa? Yang akan tahu aja ini IC Komen itu kebencanaan ada di mana? Nggak ngerti ya. Jadi IC Komen ini adalah yang berpenanggung jawab penuh untuk kebencanaan kalau ada terjadi bencana. BPBD kan? Nah, saya nanya tadi BPBD dan lagi kasarnya bukan instansi ya tapi gedung personal lagi tingkat mana? Berarti ke siapa nanti kan? Nah, inilah yang harus kita pikirkan yang selama ini benar kan? Ini yang tidak dipikirkan oleh kita semua kan. Makanya saya sekarang itu saya tidak lagi melihat dinas, saya tidak melihat siapapun, supaya masyarakatnya minimal diri seorang adalah selamat kan. Nah, apakah dari kelurahan sanggup dan bisa? Dan saya yakin itu tidak akan bisa sama dengan BPBD kasus sekarang. BPBD untuk mengakomodir 312 RW kasarnya itu saya yakin tidak akan bisa. Nah,
Makanya kami di sini tadi bahasanya Kang Fendi dari awal kita adalah mitranya BPBD, kita bantu mereka semua. Karena tadi kalau melihat dan kami pun ya tolong dong bantu juga kami gitu di sini. Tadi masalahnya mungkin akomodasi kami dong. Gitu. Betul. Dan memang harus diperhatikan. Itu maksudnya gitu kan. Yang disebut perhatian itu dinas terkait bukan pejabat pengakuan saja. nonton tayangan ini kan. Dan nanti di share aja kan. DPRD, dinas terkait dan lain-lain lah. Harus nonton, perhatikan dong ini mereka. Ya alhamdulillah karena kita gajinya 1 juta ya memang. Sabar jul tawakal. Karena kalau tanpa ketegasan balik lagi award and punishment-nya seperti apa? Kali ini sudah bisa terbentuk dengan secara tadi objektif, bukan subjek ya, objektif. Mau siapapun bentuknya, misalkan wali kota sendiri ngalanggarnya hukum, itu perlu lo bicara. Ini maupun tadi kita bicara objektif kan? Karena emang harus dicontohi dulu oleh pimpinan kan. Gitulah, ini hanya contoh, ini contoh. Lamun oknum pemerintah itu bisa gawe kinerja goreng itu disebutnya sampah birokrasi. Oh, nanti kudu beresan ya. Kalau kan sampah, nanti kudu beresan gitu. Bukan dikelola bukan. Dikelola dengan baik gitu. Ada manfaat di sana. Jadi gitu kan, karena contoh gini. Dulu di pasar antri mungkin kalau pasar antri lihat pasar antri ini Kang Fendi karena kemarin ini Kang Fendi lihat pasar antri. Itu ada pelang kan? Pelang perda loh di sana. Di jalannya itu ada pelang perda, dilarang buang sampah dengan jelas di situ hukumannya. Kan soalnya Satpol PP kadinya. Tapi di sisi lain, kok unta dihandapkeun pelang eta? Bingung teu kan? Kan esok Satpol PP dinya. Oh diangkut ke Satpol PP. Itu maksudnya teh Satpol PP kadinya teh meureun nertibkeun pedagang gitu. Ya gini kan. Nanti juga sudah ada tayangannya di sini. Oh, udah. Nanti saya akan ajak podcast mereka dinas-dinas terkait di dekat tumpukan sampah. Bagus. Tapi saya di sini. Nggak kuat bau. Ya gitu kan. Ya, karena apa? Ini ada yang ngomong saya bilang. Ya gini. Kang belum Kang podcast di tempat sampah di suatu tumpukan. Ya sebenarnya izin Kang Fajar, saya mau juga ya terima kasih banyak Kang Fajar dari SM Kompas sudah bisa mengeluarkan suatu program lah ya. Ya cerang kalau bisa saya menggugah lah masyarakat kota Cimahi karena saya sok ciri HPSN Hari Peduli Sampah Nasional itu tragedi lebih gajah kota Cimahi kadang berapa sok era ngomong di luar masalah HPSN kan hari ini kan mohon hari ini anjir itu ada orang Cimahi ngomongin gitu. Oh iya benar Gitu. Saya ingat benar. Ini hanya mengingatkan. Jadi podcast hari ini juga dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Gitu kan. Yang kemudian jatuh pada tanggal 21 Februari. Ya. Ini kejadiannya 21 Februari tahun 2005 ya ketika meledaknya TPA Gajah. Ini diingatkan kembali karena memang sih belum banyak yang tahu juga ternyata kan. Lupa mungkin tidak tahu mungkin. Jadi itu teh kalau boleh kita mengulas sedikit. Tragedi Lewi Gajah ini adalah tragedi bencana longsor sampah kedua terbesar di dunia. Di dunia loh, bukan Asia. Prestasi ya tuh. Oh jelas. Prestasi, tapi prestasinya. Karena yang pertama itu di Filipina kan. Nah, itu. Jadi inilah harusnya kan kita menurut masyarakat ini kalau kita terus ingatkan, mudah-mudahan bisa tadi menyadarkan bahwa benar lah sampah seperti apapun itu bencana. Dan kalaupun kita balik lagi, kalau saya merasa muslim, tolong dong, sudah jelas itu kebersihan sebagian daripada iman. Nah, cuma sebagiannya seberapa persen lebih bingung gitu. Padahal sebenarnya bukan sebagian dasar. Nah itu maksudnya. Nah itu Kang, tadi kan mulai dari Cimahi terbesar kedua dunia. Betul. Tadi juga ada acara disaringin Kang. Akan hadir ya. Betul. Nah itu pas acara juga terlalu dah. Ya intinya bukan ya kalau mau kita jawab karena kita ada pasar caringin. Jadi intinya gini, luar Cimahi nih. Nah intinya mau membuat tadi kan Indonesia bicara proyek, ada program kami sama gitu ya. Mudah-mudahan gerakan ini nanti bisa diaplikatifkan di kota kabupaten yang lain, kalau berjalan di pasar-pasar. Gitu. Ya. Soalnya gini kan kenapa saya nanya itu Kang di surat undangannya kan nyebut masalah Lewi Gajah. Iya karena memang memperingati hari itu, memang memperingati hari kita hari ini. Hari sampah ini. Peduli sampah. Hari Peduli Sampah Nasional emang tragedi ya Lewi Gajah TPA dulu di Lewi Gajah. Dan sekarang pun ya kalau mau kita berbicara, sari bukti pun bukan jadi solusi dan penyelesaian. Jadi sekarang saya mah hanya bicara dua aja kalau masalah sampah, mau mengalah atau mengolah gitu aja di sini. Bahkan muncul ada bahasa mafia sampah segala kan. Emang betul banyak mafia. Ya kayak teman dibahasnya di sini. Dan sebetulnya kan, nah ini sedikit sebetulnya ya.
kita itu punya solusi loh, punya teknologi yang bisa dimanfaatkan dari komunitas-komunitas yang ada di kota Cimahi atau kota Bandung ya, di Indonesia pada umumnya. Banyak orang-orang kreatif yang memang sebetulnya sudah bisa mengolah sampah bahkan menjadi nol ya, apalah namanya nanti zero waste kan namanya. nggak hanya zero waste tapi ini lebih kepada residunya pun tidak ada. Jadi bahasanya zero landfill kan. Kalau zero landfill. Kalau Iya, zero waste residunya kalau pun tidak bentuknya ada. waste itu ya sampah itu pasti ada. Iya. Nah itulah kan. Jadi sampah itu tidak akan mungkin jadi zero. Jadi cuman hanya pengolahan dan penanganan. Tersisanya. Akhirnya landfill. Walaupun dibakar sekalipun ya. Ya dibakar itu ada residu kan. Ya kan mana aja bakar plastik, residu pasti ada. Sama bukan? Tapi ayah loh, kita maaf ya punya almarhum Kang Diki Zainal Arifin itu teknologi tanpa residu. Iya. Tapi bisa ente. Kalau gini ya kalau berlanjut dari Kang melebar deh itu kan. Kayak gini itu ada kita punya dari Kang Diki sendiri ada regulator generator itu tanpa bahan bakar. Dia tanpa bahan bakar dia bisa menghasilkan energi. Teknologi hasil karya anak bangsanya. Anak bangsa itu. Dan kalau lagi dulu ada bahan bakar berdasarkan air. Bahan bakar air. Cuman ya itu mah emang nggak balikin lagi ke yang lain lah. Ya, Kang Fajar Atas mungkin tidak ayah dari. Ya. Baik, terima kasih. Demikian obrolan kami dengan Kang Panji dan Kang Fajar yang luar biasa menarik kan. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, yang salah, banyak humor ya bisa menghidupkan suasana ya. Demikian mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh para mitra sendiri di mana kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Salam pemberdaya. Asik.